semuanya, back again with me Bella Fauzi di channel YouTube aku, pastinya di Kembali ke Akar. Nah, di episode kali ini aku mau membahas tentang penyanyi-penyanyi asal Palestina. Karena sebagai seseorang yang peduli banget sama isu Palestina nih, aku sadar banget banyak sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mensupport mereka. Salah satunya adalah dengan mensupport para seniman berdarah Palestina. Dalam hal ini adalah penyanyinya alias penyanyinya gitu ya. Ternyata banyak banget yang keren-keren teman-teman, masih muda-muda dan udah banyak sekali prestasi mereka. So, mau tahu siapa aja? Ayo kita bahas profil mereka satu persatu. Nah, yang pertama yang mau aku bahas adalah Eliana. Memiliki nama asli Elian Marijeh atau lebih dikenal dengan nama panggung Eliana. Dia ini adalah penyanyi berdarah Palestina dan juga Chile. Chile itu Amerika Latin ya, jadi Arab Latin gitu. Dia ini masih muda banget, usianya baru 22 tahun. Lahir dan besar di Nazareth. Nazareth itu FYI aja dulunya Palestina ya, meskipun sekarang kalau nggak salah udah masuk ke Israel, tapi asal kalian tahu aja Nazareth itu aslinya adalah Palestina. Catat, oke? Nah, Eliana ini berasal dari keluarga yang dekat sekali dengan dunia seni dan dia sudah bernyanyi dari usia yang sangat-sangat muda. Eliana awalnya ini mulai memposting lagu-lagu covernya di SoundCloud dan di tahun 2017 saat Eliana baru berumur 15 tahun, keluarganya pindah ke San Diego, Amerika Serikat supaya Eliana ini dapat lebih mengembangkan karir bermusiknya. Nah, sejak saat itu dia sering memposting videonya bernyanyi di akun Instagramnya dan mendapatkan banyak sekali likes dan juga followers. Jadi awareness-nya pelan-pelan Eliana nih mulai banyak yang tahu dia gitu ya. Sampai sekarang kini penyanyi yang memiliki karakter unik ini, kenapa aku bilang unik? Karena ada yang bilang dia mirip Rihanna suaranya, ada yang bilang dia mirip Shakira, ada yang bilang dia mirip Rosalia juga. Pokoknya yang jelas keren banget sih nih cewek. Nah, dia saat ini udah tergabung di label Universal Arabia Music dan udah banyak banget prestasi serta lagu-lagunya yang bisa kita nikmati. Dan saat ini Eliana setahu aku dia lagi ngadain tour ya, tour di US dan juga di Kanada kalau aku nggak salah. Jadi dia memang udah semakin tinggi lah jam terbangnya sebagai seorang penyanyi gitu, udah tampil di mana-mana. Nah, Eliana ini juga udah banyak lagu-lagu yang bisa kita dengerin ya, dan dia prestasinya udah banyak banget. Tercatat salah satunya, ini prestasi yang udah dia raih gitu ya di usia semuda itu, dia adalah penyanyi wanita Arab pertama ya yang tampil di festival musik internasional seperti Coachella dan membawakan full set lagu-lagu berbahasa Arab. Coba bayangin gak tuh, jadi event internasional tapi dia nyanyiin semua lagu-lagunya tuh bukan bahasa Inggris seperti orang-orang kebanyakan yang manggung di sana, tapi dia membawakan bahasa ibunya yaitu Arab gitu. Jadi dia adalah salah satu penyanyi yang mempromosikan budaya lewat karya seni sih menurut aku ya. Dan sebagai seseorang yang berdarah Palestina, Eliana pastinya sangat bangga akan roots budayanya. Dia aktif menggalang donasi dan juga berkolaborasi untuk mendukung Palestina. Dan ini ada lagunya yang berjudul Olive Branch, yang berarti ranting zaitun, berisi tentang kesedihannya terhadap pembantaian yang terjadi di Gaza, Palestina. Karena seperti yang kita tahu, zaitun itu memang tumbuhan yang identik tumbuh di tanah Palestina ya. Jadi itu menjadi semacam ikon lah gitu, tumbuhan zaitun ini. Dan ada lagi nih single terbarunya Eliana, judulnya Al-Sham. Ini juga keren banget. Menggambarkan kekayaan dan juga kebanggaan menjadi seseorang yang memiliki darah Palestina dari tanah Syam. Pokoknya just check her out, she's so cool. Nomor 2 nih, penyanyi perempuan yang tidak kalah keren dan juga cantik ya. Ada namanya Neemasis atau Neemasis. Penyanyi yang juga aktif menyuarakan keadilan untuk Palestina adalah Neemasis, yang memiliki nama asli Nimah Hassan. Dia lahir di Toronto, Kanada, dari keluarga imigran Palestina. Neemasis menumpahkan semua perasaannya, dibesarkan dari keluarga imigran lewat irama lagu-lagunya yang lirih. Banyak banget lagu-lagunya yang aku suka. Nih antara lain yang aku suka dengerin di YouTube dan juga di Spotify gitu ya. Ada yang judulnya Paper Thin, terus ada Immigrant's Tale, ada What If I Took It Off For You, terus ada juga yang judulnya I'm Not Gonna Kill You, ada juga yang judulnya Dollar Signs, Hold On To Me, sampai I Wanna Be Your Right Hand. Ini adalah beberapa judul lagu yang berhasil mencuri perhatian banyak pendengarnya. Dan Neemasis ini juga udah tur sampai ke luar negeri ya, tur Eropa juga dia udah pernah. Dan banyak penyanyi-penyanyi yang kagum juga sama dia ternyata gitu. Nah, awal-awal ya Neemasis ini memulai karirnya dari Instagram. Dia tuh awalnya
awalnya dulu sering bikin video tentang kecantikan, tentang fashion gitu ya, mungkin modest fashion for Muslim gitu ya. Nah, selain itu ia juga sering mengcover lagu-lagu penyanyi Inggris. Salah satunya adalah Adele yang sering di cover sama dia. Nah, terus ada juga nih salah satu lagu Nemesis yang sering diunggah di TikTok, single yang tadi yang aku bilang judulnya What If I Took It Off For You, yang berasal dari pengalaman pribadinya. Jadi Nemesis ini menarik banget karena lewat lagu-lagunya dia sering mengedukasi tentang pengalaman diskriminasi yang pastinya mungkin juga based on her true story maybe, dan juga masalah lain yang sering dihadapi oleh wanita Muslim pada umumnya di Toronto, Kanada. Jadi dia ya keluarga imigran yang tinggal di Kanada, di mana dia mungkin sering mendapatkan pengalaman diskriminasi dan juga masalah-masalah lain. Semua itu dituangkan di lagunya si Nemesis ini. Luar biasa sekali sih, kalian harus denger ya. Aku kalau denger lagu-lagu Nemesis tuh kayak sampai suka nangis sendiri karena sentimental itu dia. Nah, terus Nemesis ini juga pastinya aktif ya menyuarakan tentang Palestina lewat aksi-aksinya dan unggahannya di media sosial. Sampai ada rumor yang menyatakan, katanya ya, aku nggak tahu ini bener atau enggak, tapi katanya si Nemesis ini saking dia vokalnya menyuarakan tentang Palestina, labelnya dia itu sampai ngedrop dia, ngeluarin dia dari labelnya karena terlalu vokal gitu. Tapi apapun itu, aku selalu mengharapkan yang terbaik ya untuk Nemesis karena dia penyanyi dengan talenta yang luar biasa. Pokoknya kalian harus support dia guys. Make sure to check out her music because this 27 years old lady is so cool. Okay? Remember the name? Nemesis. Nah, nomor 3, ini kalau tadi udah ada yang perempuan, yang cewek-cewek cantik-cantik, sekarang aku membahas yang cowok-cowoknya yang juga tidak kalah ganteng dan keren-keren banget guys. Sumpah ini sih cakep banget sih. Nah, namanya adalah Saint Levant ya. Penyanyi ganteng yang berusia 23 tahun ini memiliki nama asli Marwan Abdelhamid. Ya, cakep banget sumpah ya. Nah, ini lebih dikenal saat ini dengan nama panggung Saint Levant. Jadi ini dalam pelafalan bahasa Inggris ya, Saint Levant. Tapi mungkin kalau bahasa Prancis bisa tanya di Google Translate. How to pronounce Saint Levant in French? Saint Levant. Iya, seperti itu ya. Saint Levant, ya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, saint itu seperti yang kita semua tahu artinya orang suci ya. Sedangkan Levant ini berasal dari bahasa Perancis pertengahan, mungkin bahasa serapan. Levant itu ternyata adalah Syam atau tanah Syam seperti yang kita tahu ya. Itu ada Jordania, ada Palestina di situ, ada Lebanon di situ, Syria sampai Turki gitu. Jadi itulah daerah tanah Syam tuh negara-negara itu termasuk. Nah, jadi itu cukup menggambarkan asal-usul penyanyinya ya. Jadi memang si Mas Marwan atau Saint Levant ini adalah rapper yang berasal dari Jerusalem yang lahir di USA. Jadi dia lahir di Amerika memang dan biasa membawakan lagu-lagu multilingual. Lirik rapnya di lagu-lagu dia itu biasanya menggabungkan antara bahasa Inggris, bahasa Prancis dan juga bahasa Arab gitu ya. Nah, hal tersebut memang udah biasa buat dia karena terlahir dari keluarga yang memiliki darah campur. Ibunya adalah campuran Prancis dan Aljazair, sementara ayahnya campuran Palestina dan Serbia. Waduh, kebayang nggak tuh anaknya kayak mana ya, pantes ganteng. Terus jadi ini masa kecilnya Saint Levant ini memang bisa dibilang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya ya, meskipun dia sekarang tinggal di Amerika, tapi pada saat dulu dia tumbuh kembang di masa remaja gitu kali ya, pada saat dia growing up, dia tuh inget saat tragedi Intifada yang kedua, katanya keluarga Marwan itu atau si Saint Levant ini sempat dipaksa untuk pindah sementara di Gaza sampai tahun 2007 gitu ya. Jadi mungkin dia lumayan lama juga tinggal di Gaza ya, sempatlah beberapa waktu tinggal di sana, dan abis dari Gaza mereka dipaksa lagi untuk pindah ke Jordan. Jadi seperti apa strugglingnya nggak kebayang sih kalau jadi dia ya. Tapi di masa remajanya emang dia di tengah situasi seperti itu karena berasal dari keluarga yang mixed culture, dia tuh biasa pakai bahasa yang campur-campur gitu. Kayak di sekolah dia biasa pakai bahasa Inggris, terus kalau di rumah ngomong pakai bahasa Prancis. Nah, giliran dia pakai bahasa Arab biasanya di camp-camp pengungsian di Palestina, tempat dimana ia biasa bermain bola setelah pulang sekolah barengan sama teman-temannya. Makanya sampai sekarang dia udah biasa tuh menggabungkan bahasa Inggris, Prancis, dan juga bahasa Arab di lagu-lagunya. Dan bisa terbilang cukup unik sih dan keren banget karya-karya dia ya. Ada judulnya lagu dia From Gaza with Love kalau nggak salah. Itu campuran 3 bahasa itu tadi. Kalian harus banget lihat di YouTube, udah ada ya. Nah, terus di tahun 2022 Marwan berhasil menyandang gelar Bachelor Degree dalam bidang International Relations dari University of California Santa Barbara. Masih di tahun yang
yang sama, Marwan merilis track berjudul Very Few Friends yang mendapatkan 2 juta penonton di YouTube hanya dalam kurun waktu sebulan saja. Wow, luar biasa ya. Marwan atau Saint Levant hingga kini juga masih tetap aktif bersuara dan juga berdonasi untuk Palestina. Lagu-lagunya kerap mengangkat kekayaan warisan budaya Palestina yang dikemas secara entertaining. That's why aku bilang kalian harus banget dengerin lagunya. Dan sekarang Saint Levant ini juga makin sering melakukan tour ya. Udah manggung di mana-mana deh dia. Dan dia juga merupakan Dior's first fragrance ambassador in the Middle East. Wow, check him out guys. He's so cool. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, penyanyi yang juga tidak kalah keren dan ganteng sekali ya. Dari yang pertama juga ganteng banget sih itu ya, Marwan atau Saint Levant. Nah, yang ini juga luar biasa sekali, namanya adalah Zek Matari. Zek Matari, satu lagi penyanyi keren yang berdarah Palestina. Jadi Zek ini adalah penyanyi yang tinggal di Amerika Serikat gitu, tapi memang dia darahnya Arab gitu ya. Nah, Zek ini mempunyai lagu yang viral di tahun 2020 berjudul Yallah. Yallah. Jadi Yallah ini pastinya ada ya tetap up to beat. Dia tuh ada campuran antara R&B-nya, tapi juga ada campuran mungkin pengaruh Latinnya juga ada, tapi yang jelas selalu ada kultur Arab gitu di dalam musik-musiknya si Zek Matari ini. Dan lagu Yallah, tahu aku ya, dan pada saat aku mendengarkan lagunya itu memang menggambarkan bangsa Palestina yang mereka tuh resistensinya tuh tinggi gitu, resistance. Jadi lagu ini menurut aku adalah tentang resistance. Jadi kayak mau sebagaimanapun kalian menghancurkan kami tuh laksana seperti benih-benih baru yang tumbuh dari dalam tanah gitu. Jadi kalian boleh aja mencoba mengkubur Palestina, coba bunuh-bunuhin kami, tapi asal kalian tahu aja Palestina tuh nggak akan pernah musnah dari muka bumi ini. Karena selalu ada benih-benih baru, generasi-generasi baru Palestina yang muncul untuk memerdekakan Palestina nantinya gitu. Pokoknya ini lagu Yallah ini keren banget ya. Kalian harus dengerin kalau belum, tapi yang jelas tahun 2020 tuh katanya sempat viral lagu si Yallah ini. Nah, penyanyinya namanya Zek Matari, inget-inget ya. Dia masih muda banget, usianya baru 29 tahun dan lahir di Montville, New Jersey. Lagu-lagunya merupakan gabungan antara pop, R&B, dan musik Arab pastinya ya, Arabian music. Zek Matari ini udah pernah manggung bareng musisi-musisi ternama seperti ada Ellie Goulding, ada Fatty Web, Fifth Harmony, dan juga Ziggy Marley. Dan dia hebatnya tidak pernah ya melupakan roots Arab dan juga Latin yang ada di dalam dirinya. Itu luar biasa banget sih. Dan Zek ini sering menyuarakan tentang Palestina lewat unggahan media sosialnya. Lagunya yang berjudul We Just Wanna Be Free merupakan lagu terbaru yang berisi akan harapan Palestina segera merdeka. Wah, check him out, he's amazing ya. Remember the name Zek Matari. Oke, ya udah segitu aja, gengs. Itu dia tadi penyanyi dan juga musisi Palestina yang saat ini aku lagi suka banget ya, masing-masing keren dan punya kelebihannya sendiri. Jadi aku bikin konten ini dengan niat untuk mendukung Palestina pastinya, termasuk para musisi-musisinya. Syukran katsiran alias thank you alias hatur nuhun for watching ya. Semoga suka dengan konten aku, dan next kalian juga bisa kasih tahu dong kalau ada ide gitu ya, bikin video apa lagi nih, atau ada nggak sih seniman atau musisi Palestina yang mungkin aku belum tahu dan aku belum bahas. Kita bisa bahas di sini untuk next video ya. Silahkan tulis di komen kalau kalian punya ide, aku akan mendengarkan dan mencoba untuk bikin videonya nanti. Oke, kalau gitu thank you for watching guys. Dadah, assalamualaikum.